Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Mohon dukungannya dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 511, Otot Es dan Tulang Giok. Sebelum Penatua Ma selesai berbicara, wajah Paul berubah muram. Di kedalaman matanya, tampak ada 5 warna cahaya yang mengalir, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya sepupuku Aiden datang lebih cepat dari yang kita duga. Ekspresi Penatua Ma sedikit berubah. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat pria parubaya berwajah. Jika tidak ada senjata sihir pelindung khusus, kekuatan tubuh fisiknya pasti lebih menakutkan daripada kekuatan orang kuat biasa di alam dewa. Saya khawatir itu dekat dengan tubuh roh bawaan. Ketika Penatua Ma mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Di bawah begitu banyak bahan peledak, bahkan jika saya tidak berhati-hati, saya masih dalam bahaya terjatuh. Aiden ini sebenarnya sudah pulih sepenuhnya jadi cepat. Kekuatannya mungkin lebih baik dari kita. Bahkan lebih baik dari perkiraan. Tidak masalah. Paul tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran sedikit pun, melainkan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Elder Ma, bisakah kamu menggunakan dis rahasia untuk mengetahui lokasi sepupuku Aiden? Penatua Ma tersenyum dan berkata, ini tidak sulit. Saat sidik jarinya berubah, segel hijau jatuh ke piringan surgawi satu demi satu, dan bayangan mengembun, seperti itulah rupa Aiden. Tuan muda, anak laki-laki itu berada di sisi utara Pulau Tanah, kurang dari 500 meter dari kita dalam garis lurus. Saya mengerti, senyuman gelap muncul di mata Paul, dan dia berkata, karena dia baru saja masuk ke dalam formasi dan hampir menyebabkan kerusuhan guntur matahari kutub magnet, dia melewatkan acara penting kita. Tidak sopan untuk kembali tanpa membalas. Tetua Ma, apa selanjutnya? Semuanya terserah. Sementara dia mencibir, sidik jarinya berubah dan jimat hijau memasuki dis cakram. Cakram surgawi seperti batu giok putih, dengan tanda misterius yang berkeliaran, menjadi ilusi dalam sekejap, menutupi langit, dan kemudian berubah menjadi perisai hijau besar yang terbalik, menutupi semua orang di dalamnya. Saat berikutnya, Penatua Ma. Udara hijau yang besar terbang dan menghantam tinggi ke langit. Boom! Bila udara hijau tampak sangat tajam, dan kabut di udara terkoyak, tetapi saat berikutnya, bila udara itu membelah awan dan kabut, seolah-olah menusuk sarang lebah. Langit berkabut tiba-tiba berubah warna. Klik. Kekuatan guntur dan kilat ungu menyebar secara sembarangan, membelah bilah udara hijau menjadi beberapa bagian dalam sekejap mata. Dan di sebuah gunung yang dilapisi bebatuan aneh di celah lembah dari puncak gunung. Aiden mengerutkan kening dan melihat sekeliling, napasnya mengembun hingga ekstrim, dan formasi itu sepertinya tidak dapat merasakan kehadirannya. Aneh, ini seharusnya mata formasi, kenapa tidak ada disformasi? Mungkinkah tempat ini benar-benar terbentuk secara alami? Tepat saat Aiden sedang dalam kebingungan. Tiba-tiba, awan dan kabut di seluruh langit mendidih dengan hebat, dan guntur serta kilat ungu yang menakutkan berenang di antara mereka seperti ular panjang, membawa aura kehancuran yang kuat. Gawat! Wajah Aiden tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia tidak berniat menyembunyikan auranya lagi, dan tubuh abadi guntur surgawi diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, matanya berubah menjadi 2 sinar petir, dan guntur lavender di antara alisnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan ini. Klik. Tampaknya aura penyusup akhirnya terdeteksi, dan guntur serta kilat yang telah lama terjadi di langit akhirnya bergemuruh. Guntur matahari kutub magnet ungu setebal ember, dengan aura kekerasan dan destruktif, langsung menimpa Aiden. Boom! Tubuh Aiden tiba-tiba roboh seolah sedang ditekan oleh gunung Tai. Di tanah, sebuah lubang melingkar tiba-tiba muncul, dengan tubuh Aiden sebagai pusatnya, retakan padat menutupi tanah. Kekuatan guntur matahari kutub magnet ini sungguh kuat. Wajah Aiden menjadi pucat, dan tubuhnya tampak ditutupi jaring guntur ungu. Bahkan kulit dan rambutnya dipenuhi guntur dan kilat. Jika dia tidak mengolah tubuh abadi guntur surgawi, tubuhnya akan dipotong menjadi arang oleh guntur kutub magnetis yang ini. Formasi ini jelas merupakan formasi untuk menghadapi alam dewa. Tanpa sarana khusus, jika Anda memasuki alam ilahi, Anda akan mati. Boom! Di langit, dipenuhi awan dan kabut, guntur dan kilat ungu tak berujung muncul. Sepertinya satu serangan tidak membunuh Aiden, dan dia sangat marah.
Kali ini, yang jatuh secara langsung adalah 3 petir matahari kutub magnet ungu. Bum bum bum. Aiden tidak berani melawan lagi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi bayangan dan melesat ke langit. Momentum di tubuhnya meledak dengan liar, dan dia mengembuskan nafas seperti ikan paus yang menghisap air. Hancurkan. Bus. Di depan mulutnya, sebuah lubang hitam muncul, dan guntur ungu serta kabut yang memenuhi area sekitarnya melonjak menuju mulutnya. Teknik kondensasi hati sedang berlari dengan liar saat ini. Jauh di dalam dantiannya, dalam kekacauan yang tak ada habisnya, kabut putih dan guntur ungu dalam jumlah besar menyembur keluar, dalam sekejap mata energi itu dikompres menjadi cairan lavender energi sejati, yang disimpan di dantiannya. Namun, saya tidak tahu sudah berapa lama pulau tanah ini ada, dan saya tidak tahu berapa banyak kutub magnet ungu matahari yang mengguntur lingkaran sihir ini yang telah menyerap kekuatan langit dan bumi. Meskipun teknik kondensasi Aiden sombong, kapasitas dantian dan meridiannya selalu terbatas. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Klik. Di bawah kulitnya, guntur matahari kutub magnet halus yang tak terhitung jumlahnya dan guntur abadi saling menghancurkan. Saat ini, Aiden telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh yang terbuat dari guntur dan kilat. Guntur dan kilat ungu besar merobek tubuh Aiden, merobek otot dan selaputnya, lalu memperbaikinya dengan energi nyata yang kuat. Dalam prosesnya, kekuatan tubuhnya juga meningkat pesat. Bahkan di dalam tulangnya, dipelihara oleh guntur dan kilat ungu yang tak ada habisnya, ketangguhan dan kekuatan tulang meningkat dengan cepat. Gumpalan sumsum tulang seperti kalsedon seperti batu giok perlahan muncul, dan tulang di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya yang bersinar di saat ini kilau batu giok terlihat murni dan tanpa celah. Tulang giok, yang disebut tubuh bawaan Tao juga disebut otot es dan tulang giok. Otot es mengacu pada daging dan darah sebagai es, jernih dan tanpa cacat, sepenuhnya bebas dari aura yang didapat. Dan yang disebut tulang giok adalah perwujudan dari kondensasi tulang yang ekstrim, semurni batu giok dan sekuat besi. Meskipun Aiden belum memasuki alam abadi, dia sudah sangat dekat dengan otot. Ditambah dengan kabut dan guntur matahari magnetis ungu yang telah dia telan sebelumnya, kabut dan guntur magnetis matahari di Gunung Ungu sebenarnya berkurang sepertiganya. Jika ada master alam dewa di sini, mereka akan tercengang dan kaget saat melihat pemandangan ini. Namun warna ungu ini juga mencakup radius beberapa mil, dan masih banyak kabut serta guntur matahari kutub magnet. Selain itu, kabut ini terdiri dari roh jahat khusus, yang dapat menyuburkan kutub magnet yang lei dan juga dapat mengisolasi kekuatan spiritual, bahkan jika pikiran spiritual Aiden ada di dalamnya, dia tidak dapat mendeteksinya lebih dari 100 meter. Buka, buka, buka. Energi sejati Aiden dan kekuatan guntur dan kilat melonjak dengan liar di tubuhnya, dan dia menebas dengan pedangnya. Diberkati oleh kekuatan guntur matahari kutub magnet yang tak ada habisnya, ditambah dengan stimulasi energi nyata yang sangat besar di tahap akhir kekuatan magis. Kekuatan pedang guntur surgawi saat ini sebanding dengan senjata spiritual. Setiap pukulan menimbulkan gemuruh guntur, dan pedang demi pedang mengikutinya, secara langsung memusnahkan semua kabut dan guntur matahari kutub magnet dalam jarak 100 meter dari area sekitarnya. Baru pada saat inilah kekuatan guntur matahari kutub magnet yang ganas di tubuh Aiden perlahan menjadi tenang. Dia akhirnya menghela nafas lega, dan matanya akhirnya mendarat di hutan batu yang dilapisi bebatuan aneh di depannya. Tidak peduli di mana titik formasi disembunyikan, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkan hukum. Potong. Boom. Raungan keras keluar. Batu-batu yang semula tersusun tidak teratur tiba-tiba meletus dengan semburan cahaya ungu yang menakjubkan, dan seketika berubah menjadi naga ungu besar dan menelan Aiden. Aiden tidak terkejut tapi senang. Haha, mata formasinya memang ada di sini. Datang lagi. Dia berteriak keras, dan pedang petir di tangannya menjadi lebih ganas lagi. Boom. Cahaya guntur dan pedang petir, yang panjangnya lebih dari 10 meter, menyebar ke seluruh langit dan bumi, menebas seperti pelangi. Klik. Guntur ungu dan naga petir bahkan tidak menahan nafas, ia langsung hancur menjadi guntur kecil dan cahaya kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Dan cahaya pedang dari pedang guntur dan kilat itu menabrak puluhan batu. Boom! Lusinan batu ungu terpotong-potong dalam sekejap mata. Sebuah jurang yang panjangnya 7 atau 8 meter, lebarnya lebih dari 2 meter, dan kedalamannya sekitar 10 kaki robek dari tanah pegunungan. Dan di bawah jurang, terlihat samar-samar.
Kristal ungu besar berbentuk berlian tertanam di dalamnya. Dan di sekitar tiang, tanda rune aneh memancarkan cahaya ungu samar ini. Aiden tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan menghunus pedang energi sejati. Klik. Tanda di sekitar kristal belah ketupat ungu terpotong dalam sekejap. Bus. Tiba-tiba terjadi getaran antara langit dan bumi, dan kabut yang menyelimuti seluruh pulau sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menghilang pada saat ini. Aiden tidak peduli dengan hal ini. Matanya tertuju pada kristal ungu dan menjadi sangat panas. Kristal guntur cahaya ungu. Tak heran jika sumber energi di pulau ini terus menghasilkan begitu banyak guru magnet matahari kutub. Ternyata ada batu spiritual seperti itu. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Kristal guntur cahaya ungu merupakan salah satu jenis batu spiritual yang disukai oleh mereka yang berlatih sihir petir. Dilengkapi dengan formasi, kristal guntur cahaya ungu dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, menampungnya, dan mengubahnya menjadi guntur yang cocok bagi mereka yang berlatih sihir guntur dan atribut aura. Selain itu, kristal petir cahaya ungu ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyusun susunan sihir petir, dan juga sangat diperlukan saat menyempurnakan senjata sihir petir. Dapat dikatakan bahwa bahkan di dunia budidaya, kristal guntur cahaya ungu adalah batu spiritual yang cukup langka. Kejutan yang tak terduga, Aiden tersenyum cerah, pulau peri ini benar-benar harta karun. Baru saja menyerap sejumlah besar roh jahat kabut putih dan guntur matahari kutub magnet, tidak hanya semua luka yang diderita dalam ledakan telah pulih sepenuhnya, tetapi tulang gioknya hampir ditempa. Saat ini, kekuatan fisiknya menjadi 3 poin lebih kuat sebelum mendarat di pulau itu. Saat berikutnya, ketika Aiden hendak menyingkirkan kristal guntur cahaya ungu, perubahan tiba-tiba terjadi. Sosok mirip hantu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba dia meraih kristal guntur cahaya ungu. Aiden hampir tertawa karena marah. Rebut makanan dari mulut harimau. Anggaplah diri Anda sebagai hiasan. Mencari kematian. Boom. Langit dan bumi bergemuruh. Pelangi guntur dan kilat keluar dari tubuhnya, melesat langsung ke langit. Potong. Di atas pedang sihir petir, cahaya ungu melesat ke langit, dan energi pedang itu begitu tajam hingga seolah-olah mampu menembus ruang. Kemanapun kilat dan pelangi lewat, semuanya berubah menjadi abu. Sosok yang awalnya ilusi tiba-tiba membeku pada saat ini, seolah-olah ditekan oleh seluruh dunia dalam sekejap, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, berjuang mati-matian, tetapi tidak mampu bergerak sama sekali. Tuan muda, tetua Ma, bantu saya. Bus. Saat berikutnya, telapak tangan hijau besar yang menutupi separuh langit menekan Aiden dengan kuat, dan pada saat yang sama terdengar suara dingin dan tua. Saya ingin kristal guntur ungu ini. Bab 513, Rahasia Dunia Abadi. Suara itu keluar secara tiba-tiba, sepertinya tanpa peringatan. Tapi Aiden tidak terkejut sama sekali, dan sepertinya sudah lama mengetahui keberadaan pihak lain. Pada saat ini, kabut dan guntur matahari kutub magnetis di langit hampir sepertiga lebih sedikit dari sebelumnya, dan kekuatan pemikiran spiritual Aiden sudah dapat menempuh jarak hampir 300 meter. Penatua Ma belum datang, tetapi pikiran Aiden telah menemukannya. Itu bukan nada yang kecil, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya. Sementara Aiden mencibir, dia mengarahkan jarinya seperti pisau, dan tiba-tiba memotong kekosongan. Swoosh! Bila udara hijau mengembun dalam sekejap, panjangnya hampir 10 kaki dan secepat kilat, langsung berubah menjadi cetakan telapak tangan hijau besar yang jatuh dari langit. Tang, ting, tang. Suara emas dan besi yang mempesona bercampur, dan saat bila udara bertabrakan dengan telapak tangan, guntur dan kilatan petir yang menyilaukan benar-benar meledak. Aiden sedikit mengernyit. Kekuatan sejati orang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada master seni bela diri yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini bahkan lebih terkonsentrasi daripada esensi sejati Rafael, meskipun tidak sebaik Aiden, mungkin tidak jauh berbeda. Menarik, saya yakin orang ini dari Sekte Abadi. Ketika warna aneh muncul di matanya, dengan sebuah pemikiran di benaknya, bila udara hijau langsung meledak dengan guntur dan kilat yang berkobar, merobek telapak tangan lawan dalam sekejap. Duar! Kekuatan guntur dan kilat yang meletus dari bila udara hijau seperti sekering, langsung mengaktifkan guntur matahari kutub magnet ungu di kabut sekitarnya.
Lalu suasana menjadi hidup. Kabut yang tiba-tiba tampak menipis di udara mulai mendidih lagi, melonjak hebat seperti air mendidih. Separuh dari langit langsung berubah menjadi lautan ungu guntur dan kilat, dan sisa kekuatan jejak tangan hijau langsung dimusnahkan oleh guntur dan kilat yang dahsyat. Suara gemuruh besar menyebar ke seluruh pulau tanah. Junior, beraninya kamu menyakitiku seperti ini? Di lautan kabut dan guntur ungu yang meletus di udara, sesosok tubuh yang malu melarikan diri. Dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden di bawah, wajahnya dingin dan jejak tangannya berubah dengan cepat. Jubahnya berayun dengan keras, dan dalam sekejap mata, esensi hijau di tubuhnya melonjak keluar, berubah menjadi segel hijau yang besar. Segel ini terbuat dari batu giok hijau, dan ada aura yang sangat tebal mengalir di atasnya. Saat runtuh, sepertinya seluruh dunia berguncang dan berguncang. Sosok Penatua Ma kini tampak seperti dewa abadi, tubuhnya dipenuhi cahaya hijau. Kakinya menginjak segel raksasa, menekan segala arah. Formasi pembunuh. Bus. Kehampaan mengembun, dan bahkan guntur matahari kutub magnet dan kabut putih yang bergejolak tampak membeku saat ini. Aiden mengangkat matanya dan melihat segel besar yang menekan seperti puncak gunung, dan matanya menunjukkan warna yang aneh lagi. Ini adalah cara yang sangat ajaib. Kekuatan langit dan bumi yang dibawanya telah melampaui jangkauan yang dapat ditahan oleh Master Transformasi. Haha. Bagus sekali. Menghadapi hantaman, kamu tidak bisa menghancurkan teknik ini, haha. Ya? Ekspresi Aiden acuh tak acuh, dan sambil mencibir, dia mengangkat tangannya, dan pedang guntur surgawi langsung mengembun. Pedang ajaib guntur surgawi, pecahkan untukku. Boom. Guntur yang menakutkan meledak dalam sekejap. Sangkar lampu hijau itu bergetar hebat sesaat, dan sepertinya pecah. Ekspresi Penatua Ma berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika wajahnya terlihat tidak bisa dipercaya, nafasnya menjadi cepat, dan tanpa ragu-ragu, lampu hijau di tubuhnya meledak secara ekstrim. Dalam sekejap, di belakangnya, tubuh ilusi muncul seketika. Badan Dharma ini mengenakan jubah Tao berwarna hijau dan tingginya 3 kaki, dengan lebih banyak tanda hijau mengalir di tubuhnya, memancarkan aura misterius dan kuat ini. Dan di atas wajah ilusi tubuh Dharma, penampakan Penatua Ma terlihat samar-samar. Pada saat ini, ekspresi Penatua Ma serius, wajahnya sangat serius, dan sepertinya ada cahaya dewa hijau yang mengalir di matanya. Enyahlah. Tangan kanan Elder Ma tiba-tiba menekan kekosongan. Boom. Di belakangnya, tubuh Dharma besar itu meledak dengan cahaya ilahi di matanya, dan pada saat yang sama menekannya ke bawah dengan tangan kosong. Tiba-tiba, udara menderu, dan guntur serta kilat di kabut di kejauhan sepertinya mendapat tekanan yang sangat besar, berguling seketika, pecah dan menghilang dalam sekejap mata. Sangkar langit dan bumi berbentuk persegi yang menjebak Aiden langsung berubah menjadi lingkaran cahaya biru dan menyatu menjadi telapak tangan besar. Saat pedang petir Aiden mengenai telapak tangan besar ini, pedang itu langsung lenyap oleh aliran udara hijau. Mata Aiden menyipit, dan makna aneh muncul di matanya. Apakah kekuatan pikiran ketuhanan mengendalikan esensi sejati dan secara paksa mengendalikan tubuh Dharma yang dipadatkan dengan kekuatan langit dan bumi? Ini cukup menarik. Sayang sekali itu mencolok, tapi itu cukup untuk menghadapi guru dewa biasa. Masih belum cukup baik untuk berurusan denganku. Kamu cukup sombong? Jika kamu bisa memaksaku untuk menggunakan tubuh dewa, kamu akan bangga bahkan jika kamu mati. Jauh di langit, sosok Penatua Ma seperti peri, dengan tubuh Dharma besar di belakangnya, dan telapak tangannya seperti gunung buzu menekan Aiden dengan keras. HMPH? Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mendengus dingin. Tanda kilat di antara alisnya langsung meledak menjadi guntur menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Dia menghentakkan kakinya, dan guntur ungu meledak di bawah kakinya. Dan tubuhnya langsung berubah menjadi pedang petir ungu, langsung mengalir ke hulu. Seperti pedang surgawi, pedang itu menusuk dengan keras ke telapak tangan raksasa tubuh Dharma Penatua Ma. CK. Terdengar suara kain robek. Ekspresi tetua Ma langsung berubah. Dan di telapak besar tubuh Dharmanya, luka sepanjang hampir 2 meter benar-benar muncul.
Sosok Aiden berubah menjadi pedang tajam yang tiada taraf. Setelah menusuk telapak tangannya yang besar, dia tidak berhenti sama sekali, begitu cepat hingga tak terlukiskan dan diam-diam menebas lengan tubuh Elderma. Lengan yang tampak ilusi itu terpotong seketika. Guntur dan kilat menderu, dan dalam sekejap mata, guntur dan kilat ungu merobek petir hijau menjadi beberapa bagian. Desir, desir, desir. Seperti kilat ungu melintasi langit. Dalam sekejap, sinar petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan, menyelimuti tubuh Dharma yang besar itu. Tubuh Dharma besar yang barusan tampak sekuat dewa, menekan langit dan bumi, tampak menjadi ilusi dan mengejutkan pada saat ini. Saat berikutnya, tubuh Elderma menegang dan wajahnya menjadi pucat. Di belakangnya, tubuh hijau yang besar ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba pada saat ini. Petir ungu muda menyebar dari retakan. Bang bang bang. Suara menderu terus-menerus terdengar. Tubuh Penatuama bergetar hebat, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Di belakangnya, tubuh Dharma besar itu tampak meledak dengan bunga api ungu. Dalam sekejap mata, itu hancur menjadi esensi hijau yang tak terhitung jumlahnya. Hap! Aiden membuka mulutnya lebar-lebar, seperti ikan paus yang menghisap air, menyerap semua energi sebenarnya dari langit dan bumi dalam sekejap. Dasar bodoh. Wajah tua Selatan, tanah yang tebal tak berbatas, menggelinding ke bawah, seolah mampu meruntuhkan langit. Barat, api merah membakar langit, dan kekosongan yang terbakar itu terdistorsi, berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit dan menekan ke bawah. Timur, angin hijau menderu-deru, sepertinya mampu mengoyak jiwa manusia, menutupi langit saat menderu-deru. Bumi, angin, air dan api. Mereka beredar dan berasal dari satu sama lain, dan seluruh dunia langsung diblokir. Bahkan Aiden tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Di tengah angin, air, dan api yang tak ada habisnya, tubuh Aiden bagaikan perahu kecil di laut, tersapu badai dahsyat, seolah-olah terancam terbalik kapan saja. Tapi ketika Aiden melihat ini, tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan senyuman sarkastik yang samar. Bermain dengan 4 fase dan 5 elemen di depanku? Kamu benar-benar mencari kematian. Xuan Wu. Boom. Kabut kuning tak berujung mengembun menjadi kura-kura basal besar dalam sekejap, dan menghantam gunung tebal di selatan. Naga biru. Mengaum. Raungan pelan terdengar, dan energi biru tak berujung langsung mengembun menjadi naga biru yang hidup, mengaum menuju angin tak berujung di timur. Harimau putih. Swoosh! Di dalam kabut air yang tak berujung, seekor harimau putih besar perlahan berjalan keluar, dengan tatapan yang kuat dan ganas, mengaum ke langit, dan tiba-tiba menelan gelombang air yang tak berujung di utara. Suzaku! Beruak! Dengan suara meringkik yang tajam, monster mitos burung api yang bermandikan cahaya api mengembun menjadi bentuk dalam sekejap, sambil mengaum, ia bergegas menuju wanita ketakutan di lautan api. 4 binatang dewa? Bagaimana ini mungkin? Kamu berasal dari Sekte 4 Gajah Ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui keahlian unik dari Sekte 4 Gajah? Jauh di langit, Penatuama, yang bersembunyi di balik kabut, sangat ketakutan saat ini. 4 simbol sekte, Aiden mencibir, belum pernah mendengarnya. Wajah Penatuama muram dan dia akan berbicara ketika dia melihat 4 binatang dewa. Pada saat ini, mereka benar-benar seperti binatang dewa yang datang dari segala arah. Mereka meraung ke langit dan menekan 4 penjaga dewa dalam sekejap mata. Bahkan lingkaran sihir 4 gambar yang dibentuk oleh mereka berempat juga ada di sana. Gemetar hebat. Ekspresi Penatuama berubah drastis, dan dia membuat keputusan dalam sekejap dengan gigi terkatup. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat, langsung meleleh ke piring batu giok putih di depannya. Berdengung. Pelat batu giok bergetar tiba-tiba, dan momentum agung langsung meraung. Wajah Penatuama pucat, dan sepertinya sulit baginya untuk mengendalikan pelat batu giok. Hancurkan. Bus. Cakram ilahi langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membengkak tertiup angin, dan seketika berubah menjadi cakram besar setinggi hampir 10 kaki, dan kemudian jatuh. Boom. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia sedang tertekan. Kekuatan penindas yang begitu besar sehingga sulit untuk dilawan datang secara instan.
Ke segala arah di kejauhan, 4 penjaga dewa yang telah ditekan oleh 4 binatang hantu dengan cepat mundur bersamaan pada saat ini. Mengaum. 4 makhluk mitos besar sepertinya merasakan krisis saat ini, dan mereka mengangkat kepala dan meraung. Namun, cakram rahasia surgawi itu seberat batu raksasa, menghancurkan langit, dan ketika menyentuh hantu 4 binatang besar, ia langsung hancur berkeping-keping. Di bawah. Saat Aiden melihat pemandangan ini, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Senjata spiritual? Paul benar-benar kaya. Dia sebenarnya tahu bahwa aku kekurangan senjata spiritual dan datang ke sini untuk memberiku senjata spiritual. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya karena telah menjadi anak yang suka memberi uang. Aiden tertawa. Wajah Penatua memuram, dan dia mengendalikan cakram surgawi untuk menekannya dengan kuat. Bahkan ketika kematian sudah dekat, kamu masih begitu sombong. Tubuh guntur abadi, buka, Aiden berteriak dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ribuan guntur lavender. Dalam sekejap mata, tubuhnya mengembang dengan hebat, otot-ototnya menonjol, dan ular guntur yang tak berujung berenang di sekitar tubuhnya. Berubah menjadi raksasa petir yang tingginya lebih dari 1 kaki. Petir menyambar ke seluruh tubuh, dan auranya begitu keras dan kuat hingga menakut. Ngomong-ngomong, aku bisa mempraktikkan kekuatan magis yang hebat ini. Teknik mata dewa 5 warna, sebagian besar berkat vena roh surgawi, milik sepupumu. Wajah Aiden perlahan berubah menjadi dingin. Ingat. Dia ingat semuanya. Pada saat ini, kenangan masa kecil yang penuh debu melonjak seperti gelombang pasang. Dalam dunia budidaya ada teori tubuh spiritual bawaan dan tubuh Tao, misalnya gas ungu bawaan adalah garis keturunan gas ungu dari timur para penggarap Tao, ia adalah seorang jenius yang unggul dan diharapkan dapat berubah menjadi atuhan. Tubuh bawaan Tao dekat dengan hukum langit dan bumi ketika ia lahir, dan mudah untuk mempraktikkan semua jenis sihir, itu adalah kesayangan langit dan bumi, dan objek persaingan di antara semua penganut Tao. Tubuh kacau bawaan yang legendaris adalah tubuh bawaan ketika dilahirkan. Ia memiliki tubuh yang sempurna dan dapat dengan mudah merasakan hukum kekacauan. Pencapaian minimumnya adalah menjadi dewa, bahkan diharapkan berdampak pada dewa abadi kesengsaraan. Salah satu badan Tao terkuat di dunia. Tubuh abadi guntur surgawi, tubuh kaisar abadi, Del yang dikultivasikan ke Aiden adalah tubuh dewa yang diolah lusa dan tubuh spiritual bawaan, tidak jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Orang jenius di bawah tubuh spiritual adalah mereka yang memiliki pembuluh darah spiritual. Apalagi di dunia yang energi spiritualnya tipis, mereka yang memiliki pembuluh darah spiritual identik dengan kejeniusan. Lebih mudah daripada orang biasa untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi, mengarahkan energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh, dan berlatih 10 kali 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Di antara mereka, Tian Lingmai adalah yang terbaik di antara pembuluh darah spiritual. Mereka yang memiliki garis keturunan ini dianggap sebagai orang yang sombong, dan sekte-sekte besar akan memberikan prioritas kepada mereka ketika mereka menerima murid. Dan dia, Aiden, terlahir dengan vena spiritual surgawi. Di bawah pengaruh vena roh surgawi, mata Aiden berubah, dan kelainan tersebut akhirnya ditemukan oleh Ibu Paul, putri Vanina dari Sekte Abadi. Bisa dibayangkan. Pengguna vena roh surgawi, yang sangat langka di dunia budidaya, bahkan lebih langka lagi di bumi. Vanina mengambil keputusan hampir pada saat dia menemukan pembuluh darah spiritual Aiden. Mintalah para tetua sekte untuk mentransplantasikan vena spiritual surgawi Aiden ke putranya. Mungkin Ricard tidak mengetahui semua ini, namun setelah hal itu terjadi, ia hanya diam saja dan tidak menyalahkan Vanina sama sekali, yang dianggap menyetujui semua ini. Belakangan, ayah Aiden, Erwin, menjadi murung setelah mengalami kesakitan karena kehilangan istrinya dan hampir kematian putranya. Sejak saat itu, ia perlahan-lahan menjauh dari keluarga Palmer. Hingga akhirnya, ia meninggal dalam kecelakaan mobil. Aiden akhirnya memahami semua ini. Tragedi keluarganya. Mungkin, itu semua bisa ditelusuri kembali ke vena spiritual surgawi di tubuhnya. Pepatah mengatakan bahwa orang biasa tidak bersalah tetapi memiliki batu giok juga tepat jika diterapkan pada keluarga Aiden saat itu. Transplantasi pembuluh darah spiritual hampir menyebabkan Aiden meninggal, namun ia selamat secara kebetulan. Trauma yang ditimbulkannya juga merusak otaknya dan mengubahnya menjadi orang bodoh seperti demensia. Jika dia, Aiden, belum memulihkan ingatan dewa abadi di kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan meninggal seperti ini sepanjang hidupnya. Namun, setiap minuman dan setiap kecupan memiliki angka tertentu.
Meskipun dia kehilangan apa yang disebut pembuluh darah roh surgawi, dia akhirnya membangkitkan ingatan Dewa Abadi Emmanuel di kehidupan sebelumnya. Hosh! Aiden menarik napas panjang dan menekan amarah yang sangat kuat serta niat membunuh di dalam hatinya. Saat dia membuka matanya lagi, matanya sangat dingin dan tenang. Melihat Paul lagi, rasanya seperti melihat orang mati. Sekarang Aiden masih hidup, orang-orang yang telah menyakiti dia dan keluarganya harus membayar harga atas perbuatan mereka. Kalian, sialan! Ketika dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara dingin, tubuh Guntur Abadi langsung meledak dengan seluruh kekuatannya. Di belakangnya, guntur dan badai petir yang mengerikan mengembun, dan energi sejati yang ganas meraung di atas kepalanya, mengembun menjadi pusaran besar dalam sekejap. Mati! Tubuhnya benar-benar berubah menjadi kilat yang menyilaukan, petir lavender langsung merobek ruang, memecahkan penghalang suara, dan meninju Paul, yang sedang duduk bersila. Boom! Raungan menakutkan keluar, dan tubuh Paul langsung berubah menjadi cahaya ilahi 5 warna, yang bertabrakan dengan keras dengan cahaya guntur yang diubah oleh Aiden. Kedua sosok itu berhenti sejenak, lalu bertabrakan dengan kecepatan lebih cepat. Bab 517. Boom boom boom. Ledakan sonik yang menakutkan memicu gelombang cuaca yang sangat deras yang melanda selama 9 hari, kabut tipis dan guntur matahari kutub magnet benar-benar hancur pada saat ini. Boom! Setelah suara tabrakan pelan terdengar, kedua sosok itu dengan cepat menjauhkan diri, namun tidak bertabrakan lagi. Di udara, seluruh tubuh Aiden diselimuti oleh guntur dan kilat lavender yang dahsyat, di antara alisnya, tanda guntur dan kilat itu seperti nyala api, memancarkan aura guntur dan kilat yang dahsyat ini. Dia mengerutkan kening dan memandang Paul di kejauhan, ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mengolah tubuh abadi guntur surgawi seseorang dapat melawannya tanpa kalah. Saya harus mengatakan bahwa Paul sangat kuat. Lebih kuat dari semua orang yang dia temui di bumi, bahkan lebih kuat dari leluhur alam dewa di Gunung Longhu dan dewa penyihir tua dari Burma. Tapi dia tidak tahu kalau tubuh Paul sudah gemetar saat ini, dan hatinya sudah bergetar. Karena ibunya, dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Dewa Pengonatan. Oleh karena itu, latihan yang dia praktikkan adalah teknik rahasia dari Sekte Dewa Pengobatan, dan sama sekali tidak sebanding dengan teknik seni bela diri di bumi. Dengan sumber daya yang besar, dia bahkan membangun tubuh ilahi 5 warna dari Sekte Pengobatan Ilahi, dan kekuatan fisiknya cukup untuk bertarung di tahap awal alam dewa. Ditambah dengan bakat yang dibawa oleh vena spiritual surgawi yang ditransplantasikan dari Aiden, dan teknik mata dewa 5 warna yang telah dia kembangkan, dia dapat dengan mudah memikat jiwa para master alam asal ilahi, dan dengan mudah mengalahkan lawan dari level yang sama. Oleh karena itu, di alam bawaan, yaitu alam dewa di dunia seni bela diri, Paul sangat yakin bahwa selama dia tidak bertemu monster tua di puncak alam dewa, dia tidak terkalahkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Aiden, yang lebih muda darinya, akan lebih kuat darinya dalam hal kekuatan fisik saja. Dia bisa merasakan jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Ini sangat sulit dia terima karena dia begitu sombong. Tapi buah asal ilahi akan segera matang. Sekarang bukan waktunya untuk terlibat dengan Aiden. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi gelap dan dingin. Aiden, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku, tapi itulah akhirnya. Buah asal ilahi, itu milikku. Aku harus mengambil nyawamu kembali atas nama keluarga Palmer? Saat dia berbicara, 2 sinar cahaya ilahi 5 warna tiba-tiba keluar dari matanya, membekukan seluruh dunia dalam sekejap. Wajah Aiden sedikit berubah, dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Tian Jipan menekan, menyegel, dan membunuh. Bus! Piringan surga yang berputar yang terbang di atas kepalanya terbang dalam sekejap, menutupi langit dalam sekejap, dan berubah menjadi roda berukuran hampir 100 meter, kecemerlangan 5 warna mengalir di atasnya, dan lingkaran cahaya yang menggantung ke bawah adalah seberat 10.000 batu, membuat kehampaan bergetar. Dan ini belum berakhir. Pengawal ilahi dari 4 arah, kembali ke posisimu. Desir, desir, desir. 4 aliran cahaya muncul dalam sekejap dan jatuh tepat di bawah piringan langit besar, di 4 arah yaitu timur, barat, utara dan selatan. Di saat yang sama, kekuatan bumi, angin, air, dan api pada keempat orang itu menyebar, dan seketika berubah menjadi tirai cahaya besar, menutupi area seluas 100 meter.
Di bawah piringan surgawi, kecemerlangan 5 warna menggantung, membawa kekuatan besar yang seolah-olah meruntuhkan kehampaan, juga membawa kekuatan spiritual yang aneh, yang membuat orang merasa seolah-olah pikirannya akan tenggelam. Ceka-ceka. Kekuatan guntur dan kilat lavender di sekitar tubuh Aiden menyentuh kecemerlangan 5 warna, dan seketika mengeluarkan suara es dan salju yang mencair, guntur yang tidak bisa dihancurkan dan abadi tidak mampu menghentikan kecemerlangan 5 warna untuk sementara waktu. Ini cukup menarik. Aiden, yang tampaknya berada dalam situasi putus asa, tidak panik saat ini. Sambil mencibir, kilat di sekelilingnya tiba-tiba menjadi tertutup, dan seluruh dirinya tampak telah berubah menjadi manusia, seolah-olah dia tidak bernafas sama sekali. Hanya tanda guntur di antara alisnya yang tampak hidup pada saat ini, memancarkan kilat yang sangat menyilaukan dalam sekejap. Ini pertama kalinya aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menggunakan kekuatan guntur abadi untuk mengembangkan 9 gaya bertarung. Kamu beruntung bisa melihat pemandangan ini? Yang pertama dari 9 jurus bertarung melintasi gunung dan sungai. Aiden mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya seperti raksasa kuno, merajalela, menerobos penindasan cahaya 5 warna, dan mendorong keluar dengan sebuah pukulan. Boom! Langit dan bumi bergetar. Benar-benar menggemparkan. Pukulannya seperti aurora di malam tanpa batas, menyapu bintang-bintang dan menghancurkan bima sakti. Antara langit dan bumi, semuanya lenyap kecuali kepalan tangan Aiden, yang seputih batu giok. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan bergetar, dan cahaya 5 warna, yang seberat gunung Tai, hancur berkeping-keping. Di mata pria parubaya berambut pendek yang ketakutan, pukulan ini menekan segalanya, membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan melarikan diri, langsung menerobos blokade kuning bumi di depannya, dan kemudian mengenai dia di dada. Boom! Penjaga Dewa Bumi, yang telah mencapai alam dewa setengah langkah, diledakkan menjadi kabut darah oleh Aiden bahkan sebelum dia sempat meminta bantuan. Faktanya, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan muncul dari tangan Aiden, langsung memusnahkan kabut darah dari tubuhnya. Berubah menjadi abu. Hancurkan langit. Ledakannya seperti meteor yang menembus langit, dan tubuh Aiden seperti burung yang melebarkan sayapnya, bergerak melintasi kehampaan, penindasan cahaya 5 warna menjadi lelucon, dan tidak mungkin menghentikannya sama sekali. Dia meninju ke bawah, dan kekosongan itu sepertinya hancur, wanita yang seluruh tubuhnya ditutupi api, dengan mata ngeri, langsung hancur menjadi bubuk. Hindari kejutan. Galaksi yang hancur. Bum bum bum. Pada titik ini, Aiden benar-benar seperti naga sungguhan dalam wujud manusia, bergerak melintasi 9 langit, setiap kali dia melancarkan serangan, petir tak berujung jatuh, dan kehampaan seakan pecah. Tidak peduli seberapa keras penjaga Dewa Air dan penjaga Dewa Angin mencoba menghindar, mereka tetap tidak bisa lepas dari pukulan Aiden hingga berkeping-keping. Hingga keempat pengawal dewa tersebut mati. Ini hanya masalah nafas. Bisa dibayangkan betapa cepatnya Aiden. Pada saat ini, jauh di langit, Paul, yang masih memiliki cibiran percaya diri di wajahnya, tiba-tiba menjadi kaku. Bagaimana ini mungkin? Dia bernapas dengan cepat dan menatap Aiden, wajahnya begitu suram hingga seolah-olah air bisa menetes dari wajahnya. Keempat penjaga dewa ini adalah pengawal pribadinya. Mereka hampir tumbuh bersama dengannya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Tapi sekarang mereka semua dibunuh oleh Aiden. Aiden, kamu pantas mati. Pergi ke neraka. Boom. Piringan surgawi berputar dengan gila-gilaan, dan kecemerlangan 5 warna meledak, seolah-olah langit runtuh dan menghantam Aiden dengan keras. Saat ini, seluruh pulau tanah gemetar. HMPH? Keluarlah. Aiden meraung dengan marah, petir di tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya seperti naga petir yang terbang ke langit, menyambar langit dan meninju. Boom. Raungan yang mengejutkan meletus, dan gelombang udara yang tak berujung menyapu 9 langit. Cakram surgawi yang berputar dan jatuh bergetar dan terbalik. Paul tertegun sejenak, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia sangat terkejut, dan pemikiran ini belum hilang. Mati. Naga petir dan petir yang ditransformasikan oleh Aiden terbang dalam sekejap, seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya, dan langsung menyapu Paul. Klik.
Armor cemerlang 5 warna di tubuh Paul hancur dalam sekejap, dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali putus, sepotong besar kabut darah menyembur keluar, mewarnai kekosongan menjadi merah. Bab 518, Naga Yin. Boom! Tubuh Paul seperti karung pasir, menimbulkan tanda putih di udara dan jatuh ke tanah. Gunung ungu yang sangat keras itu langsung dihempaskan ke dalam lubang besar olehnya. Dadanya sedikit mengempis, dan masih ada bekas darah tersisa di sudut mulutnya. Namun tidak ada bahaya yang mengancam nyawa sama sekali. Melihat ini, mata Aiden sedikit menyipit. Tubuh Paul ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya di dunia, tidak ada yang lain. Bahkan Raphael sebelumnya jauh lebih lemah darinya. Kekuatan serangan Aiden cukup untuk menghajar 10 Master Heng Lian menjadi kabut darah, namun Paul hanya memuntahkan darah. Dia berdiri perlahan dan menatap Aiden, sampai saat ini sepertinya ada rasa tidak percaya di wajahnya. Aiden, kamu benar-benar mengejutkanku. Bahkan sekarang aku mulai takut padamu. Dia berbicara perlahan, tetapi tidak ada rasa takut dalam suaranya, kekuatan yang kamu tunjukkan sungguh luar biasa. Bahkan jika kamu adalah putra suci dari 3 tempat suci di Sekte Abadi, itu saja kan? Jadi, untuk menunjukkan bahwa aku menghargaimu, aku akan menggunakan trik terkuat untuk membunuhmu. Itu omong kosong, Aiden tersenyum dingin dan berkata, sekarang setelah aku menyelesaikan kata-kata terakhirku, aku akan mengirimmu ke neraka. Pedang ajaib guntur surgawi. Boom. Guntur muncul di kehampaan, dan guntur dan kilat ungu yang tak terhitung jumlahnya mengembun, langsung membentuk pedang ajaib besar yang panjangnya beberapa kaki. Guntur dan kilat berenang di sekitar tubuh Aiden, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa petir, memegang pedang ajaib di tangannya, dan menebasnya dengan keras. Klik. Dalam sekejap, kekosongan tempat Paul langsung berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Garis ungu aura penghancur yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Kemanapun pedang sihir guntur dan kilat lewat, semuanya musnah. Namun saat ini, Paul tidak berniat mengelak. 5 warna cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, dan di matanya, 5 warna cahaya berputar, seolah dipenuhi kabut yang kacau. Pedang sihir petir yang telah mendarat di kepalanya sepertinya dipadatkan oleh kekuatan tak terlihat pada saat ini. Aura Paul menjadi ilusi dan misterius saat ini. Matanya benar-benar berubah menjadi lingkaran cahaya 5 warna. Teknik mata 5 warna, perputaran langit dan bumi, kehancuran. Bus! 2 sinar cahaya ilahi 5 warna tiba-tiba keluar dari pupilnya. 5 jenis cahaya ilahi berputar dalam reinkarnasi, seperti silih bergantinya kekacauan dan perubahan segala sesuatu. Kemanapun dia lewat, langit dan bumi sunyi, seolah-olah ruang itu terdistorsi dan dipenuhi cahaya ilahi 5 warna. Pada saat ini, dengan Aiden dan Paul sebagai pusatnya, ruang dalam radius 100 meter terdistorsi, dan kecemerlangan 5 warna berputar secara bergantian, seolah-olah kekuatan spiritual pun dapat ditelan dan dilenyapkan. Tubuh Aiden menegang, dan ada suara gemuruh yang keras di benaknya. Sepertinya ada kekuatan spiritual yang kuat menyerang pikirannya. Keluar dari sini. Raungan spiritual bergema di benak Aiden. Kekuatan pikiran ilahinya langsung berubah menjadi pedang raksasa yang mengejutkan, menebas dari langit dan memusnahkan kelima warna cahaya ilahi dalam sekejap. Di kejauhan, wajah Paul menjadi pucat, dia mengerang, dan bekas darah keluar dari mulutnya lagi. Tapi wajahnya galak, dan cahaya ilahi 5 warna di matanya melonjak lagi. Dunia di sekitarnya benar-benar terdistorsi oleh cahaya 5 warna, dan itu menimpa Aiden dengan keras. Intinya, serangan dahsyat teknik mata 5 warna adalah serangan jiwa. Alasan Paul begitu percaya diri bukan karena kekuatan fisiknya, juga bukan karena kekuatan magisnya. Namun jiwanya menyerang. Teknik mata 5 warna adalah kekuatan magis bawaan yang diberkahi oleh pembuluh darah roh surgawinya. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dapat memutarbalikkan kenyataan dan secara diam-diam menghancurkan kekuatan pikiran spiritual lawannya. Dengan teknik ini, dia masih bisa melawan putra suci dari 3 tanah suci. Dia sangat percaya diri, bahkan kekuatan mental Aiden sangat kuat, tetapi di bawah serangan teknik mata 5 warna, dia pasti akan mati. Sangat disayangi Yan. Tapi dia tidak tahu bahwa kehidupan Aiden sebelumnya adalah Dewa Abadi Emmanuel yang menekan seluruh surga. Bahkan jika dia bereinkarnasi sekarang, kekuatan jiwanya tidak sebanding dengan orang biasa.
Di bawah invasi cahaya ilahi 5 warna yang tak ada habisnya, wajah Aiden acuh tak acuh, dan kekuatan ilahi yang kuat muncul di antara alisnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit seperti guntur ilahi, dan suara seperti auman naga keluar dari mulutnya. Yin. Naga Yin. Ini adalah metode rahasia jiwa yang sangat kuat yang mensimulasikan auman naga ilahi 9 surga. Naga Yin adalah makhluk paling kaku, yang, dan paling kuat di alam semesta. Berdiri di alam semesta, seruannya yang panjang sudah cukup untuk menghancurkan roh jahat dan membuat bintang berjatuhan. Semua ilusi dan kekuatan spiritual akan terhapus oleh suaranya. Teknik mata 5 warna Paul mungkin merupakan teknik spiritual terbaik di dunia, tetapi dibandingkan dengan naga Yin, teknik ini tertinggal ribuan mil. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bunyinya mula-mula sangat rendah, kemudian dengan cepat naik dari rendah ke tinggi, dan kemudian berangsur-angsur naik, akhirnya seperti guntur, bergema ke seluruh puncak gunung dan menyebar hingga puluhan mil jauhnya. Sekalipun orang menutup telinganya, suara itu akan muncul di benak mereka, seolah-olah naga sungguhan sedang berteriak. Penuh dengan kekuatan untuk mengejutkan hati orang dan melenyapkan ilusi dan roh jahat. Nico dan 3 lainnya yang bersembunyi 1000 meter jauhnya baik-baik saja, mereka dilindungi oleh Aiden, mereka hanya terguncang dan tidak merasakan bahaya apapun. Tapi Hasnar dan Dewa Pedang Jepang Naoki Ito, yang baru saja menginjakkan kaki di Gunung Ungu, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka saat ini, wajah mereka langsung memerah, dan momentum mereka meledak tanpa syarat, menahan invasi auman naga. Keduanya sudah seperti ini meski berjauhan. Di lembah tidak jauh dari Aiden dan Paul, tempat buah asal ilahi berada, pria parubaya berwajah panjang yang dengan hati-hati mengatur formasi tiba-tiba menjadi kaku, tubuhnya bergetar hebat, dan dia tampak ngeri saat darah meluap dari mulutnya. Formasi yang mengelilingi pohon buah asal ilahi langsung hancur. Brengsek. Dia memuntahkan seteguk darah, mengertakkan gigi untuk mendapatkan kembali kejernihan pikirannya, dan melihat ke pohon buah asal ilahi yang akan ditebang, dengan ekspresi tegas dan sangat malu di wajahnya. Benar sekali, mereka berencana memindahkan pohon buah asal ilahi ini ke sekte pengobatan ilahi. Kalau tidak, Paul tidak akan melakukan upaya sebesar itu. Sayangnya, begitu formasinya selesai, formasi itu dihancurkan oleh Aiden. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyapu segala arah. Kemanapun ia melewatinya, pancaran 5 warna itu langsung musnah seperti es dan salju yang diterpa terik matahari. Tubuh Paul tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras, kecemerlangan 5 warna di matanya menghilang seketika, dan matanya langsung berubah menjadi sangat merah. PFH, Dia menatap Aiden, wajahnya sangat tidak percaya, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memuntahkan seteguk besar darah, dan napasnya menjadi sangat lemah dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, Paul ragu apakah dia bisa menang. Aiden, siapa kamu? Pada saat ini, dia, jenius tak tertandingi dari Sekte Abadi, terlihat sangat menyedihkan dengan pakaian berantakan dan wajah pucat, dia menatap Aiden dan berkata dengan suara serak. Kamu jelas bukan ahli seni bela diri biasa. Mantra, kekuatan magis, metode, dan tubuh petir kuat yang kamu gunakan jelas bukan yang bisa dimiliki oleh ahli seni bela diri fana. Siapa kamu? Apakah kamu reinkarnasi dari hantu tua? Bab 519, Formasi Pedang keluar. Misalnya, Rafael dan lainnya, meskipun mereka merasa Aiden sangat kuat, mereka tidak dapat melihat detail sebenarnya dari Aiden. Tapi Paul berbeda. Meskipun dia tidak berpengalaman seperti Rafael dan lainnya, pengetahuannya jauh lebih baik daripada mereka. Sebagai murid langsung dari Sekte Dewa Pengobatan, 9 sekte utama dari Sekte Abadi, identitas dan statusnya sangat tinggi. Saya telah menemukan banyak buku dan pengetahuan kuno, dan saya juga tahu bahwa begitu seorang kultivator melangkah ke alam keabadian, mereka dapat mempertahankan semangat sejati mereka dan bereinkarnasi. Sebelum Aiden berusia 17 tahun, dia hampir berubah menjadi orang bodoh karena vena spiritual surgawinya diambil darinya. Bahkan jika dia bertualang dan memasuki seni bela diri nanti, dia tidak akan bisa berperilaku seperti ini. Anda tahu, bahkan di antara Sekte Abadi, orang dengan kultivasi seperti itu pada usia Aiden sangat jarang. Terlebih lagi, di bumi dengan energi spiritual yang tipis. Selain itu, metode sihir Aiden sungguh ajaib, jauh melampaui cakupan seni bela diri sekuler. Secara khusus, rasa jijiknya terhadap semua makhluk hidup bahkan lebih kecil kemungkinannya muncul pada remaja laki-laki. Paul berani menyimpulkan bahwa Aiden pasti punya rahasia, dan itu adalah rahasia besar. Kamu terlalu banyak bicara.
Aiden tersenyum tipis, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Dia mengulurkan tangan putihnya dan meraihnya di udara. Tiba-tiba telapak tangan cahaya hijau yang besar muncul di udara, berukuran sekitar 10 kaki, dan menamparkan Paul seperti telapak tangan Dewa Roh Raksasa. Sebelum telapak tangan cahaya itu mencapai, tekanan luar biasa datang padanya, seolah-olah palu merobohkan gunung Buzu. Ki Mahamudra Bawaan. Saat tingkat kultivasi Aiden meroket, kekuatan magis ini juga menjadi lebih kuat. Di bawah telapak tangan ini, Paul, yang jiwanya terluka parah, tidak bisa bersembunyi. Mengapa? Tepat ketika telapak tangan raksasa itu hendak menimpa Paul, sebuah desahan lama terdengar. Dalam sekejap, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit. Saat dia muncul, dia masih berada di cakrawala, namun detik berikutnya, dia sudah berada di depan Paul, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Ezra. Bayangan Ricard juga merupakan keberadaan keluarga Palmer yang paling kuat di dunia. Ahli alam dewa veteran yang telah memasuki alam ilahi beberapa dekade yang lalu dan menjadi terkenal di Sundari menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi segera setelah dia muncul di atas panggung. Sambil menghela nafas, dia melindungi Paul dan menekan segel tangan energi bawaan Aiden. Tinjunya terlihat sangat tipis dan ringan, seolah tidak memiliki kekuatan. Namun pukulan ringan ini mengenai sidik jari besar Aiden, namun meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat orang tercengang. Sama seperti semburan gunung yang meletus, semua kekuatannya terkondensasi ke suatu titik, dan kemudian meledak dalam sekejap, langsung menghancurkan segel tangan besar ki bawaan Aiden hingga berkeping-keping. Mundur. Demi Tuan Ricard, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ezra hanya berdiri diam, janggut putihnya berkibar di wajah kurusnya, tidak berbeda dengan lelaki tua di pinggir jalan. Tapi di mata Aiden, matanya menjadi sangat serius. Kuat. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai puncak alam dewa tahap tengah, dan mungkin saja dia bahkan telah memasuki tahap akhir alam dewa. Kekuatan fisiknya, bahkan jika Aiden sepenuhnya mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi, mungkin paling banyak setara dengannya. Dan yang terpenting adalah di bawah eksplorasi kekuatan mental Aiden, kekuatan mental orang ini sedalam dan setebal sungai besar. Ini membuktikan kalau orang tersebut adalah orang terkuat yang pernah dia temui sejak membangkitkan ingatannya. Bahkan lebih kuat dari dewa penyihir tua dari Burma dan leluhur setingkat dewa dari Gunung Longhu. Wajah Aiden tiba-tiba berubah, dan matanya sangat dingin. Aku akan memberimu kesempatan, pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Mengapa? Ezra tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi tubuhnya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, mata Aiden bersinar terang, dan dia meninju di belakangnya. Hah, kamu benar-benar bisa menangkap gejolak mentalku? Kamu memang monster? Saat sebuah suara terdengar di hati Aiden, telapak tangan kurus tiba-tiba membesar di depan matanya. Lalu dia bertabrakan dengan keras dengan tinjunya. Boom! Suara keras emas dan besi terdengar. Saat telapak tangan dan tinju bertabrakan, percikan petir justru meledak. Namun tubuh Aiden justru mundur 3 langkah. Saat ekspresi Ezra berubah, dia mundur 5 atau 6 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Dia memandang Aiden dengan heran. Cahaya keemasan yang kuat melonjak dari telapak tangannya, langsung memusnahkan sisa kekuatan guntur surgawi di telapak tangannya. Dia terkekeh dan berkata, tubuh guntur surgawi Anda mungkin dekat dengan tubuh bawaan, tidak heran bisa bersaing dengan para dewa. Namun, alam dewa dan alam bawaan berbeda. Saat dia berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mata lamanya, dan dalam sekejap, sosok tua itu berubah menjadi raksasa emas. Hancurkan. Pukulannya mendarat. Langit dan bumi runtuh, dan bumi bergemuruh. Cahaya keemasan yang tak berujung mengembun menjadi satu titik, dan kemudian meledak seketika. Wajah Aiden berubah sedikit, dan tubuhnya berubah menjadi petir perak, langsung menembus penghalang suara dan mundur. Apakah warna daging menembus penghalang suara? Ezra terkekeh. Begitu tubuhnya bergerak, itu berubah menjadi cahaya keemasan, langsung merobek udara dan memecahkan penghalang suara, bahkan 1 menit lebih cepat dari kecepatan Aiden. Hancurkan. Dia mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan tiba-tiba menebangnya.
Pedang emas besar, benar-benar seperti suatu zat, melampaui kecepatan suara, dan langsung menebas Aiden yang sedang mundur. Boom! Perisai pelindung Aiden yang berubah dari guntur langsung hancur oleh cahaya pedang emas. Kemudian pedang panjang emas, yang menjadi lebih ringan, menghantam dada Aiden dalam sekejap. Tang! Percikan terbang. Guntur dan kilat ungu meledak dari dada Aiden, tapi pedang emas itu sangat kuat, menembus belenggu guntur dan menebas kulit Aiden. Swoosh! Sebuah luka muncul di kulit Aiden, tapi dengan cepat ditutupi oleh guntur dan kilat yang kuat, dan kemudian diperbaiki dalam sekejap mata. Wajah Aiden langsung menjadi dingin. Dia sebenarnya terluka. Sudah berapa lama sejak dia terluka sejak tubuh abadi guntur surgawi menjadi daging dan darah? Hari ini, aku disakiti oleh dewa di bumi? Aiden sangat marah. Di kejauhan, Ezra sepertinya merasakan kemarahan Aiden, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum, dan berkata dengan ringan, tidak ada gunanya. Jika kamu berlatih selama 1,5 tahun lagi, bahkan mungkin aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Wajah Aiden dingin dan dia mencibir, benarkah? Formasi pedang. Keluar. Dia membuat segel tangan, dan tiba-tiba, 3 pelangi ungu langsung merobek langit dan muncul tinggi di langit. Berdengung. Dalam sekejap, bumi bergetar, dan energi pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara seperti pemujaan, bintang dan bulan berputar menuju 3 pedang ungu. Saat Ezra melihat pemandangan ini, wajahnya yang selalu tenang dan acuh tak acuh tiba-tiba berubah. Bab 520, melarikan diri. Bahaya. Pada saat ini, dia, makhluk tak terkalahkan yang berdiri di puncak planet ini, merasakan krisis fatal saat menghadapi formasi pedang milik Aiden. Hampir tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang hijau dari punggungnya, panjangnya hanya lebih dari 1 meter, terbuat dari perunggu biasa dan tidak memiliki banyak tepi. Tapi saat Aiden melihat pemandangan ini, matanya sedikit membeku. Senjata spiritual lainnya. Kekuatan Ezra sudah sangat kuat. Dengan senjata spiritual di rumah ini, pedang bulan sabit, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak, dan dia akan mampu memiliki kekuatan untuk melawan yang super kuat di alam dewa akhir. Dalam waktu singkat. Tak jauh dari situ, Paul yang sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya melihat pemandangan ini, dan ekspresinya pun membeku. Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ezra tersebut. Tapi samar-samar dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari lelaki tua ini. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat Ezra dengan senjata. Kini, menghadap Aiden, ia mengeluarkan senjatanya. Apakah itu membuktikan bahwa kekuatan Aiden membuatnya merasa berbahaya? Buka. Tubuh Ezra saat ini sepertinya terbuat dari emas, dan aura yang keluar dari tubuhnya membuat kehampaan bergetar. Dia memegang pedang di kedua tangannya, seperti rak. Dengan bantuan kekuatan penghancuran diri senjata spiritual, Ezra pucat itu menarik Paul dan menghilang ke langit dalam sekejap. Aiden memandang ke langit di kejauhan, akhirnya menghela nafas dan berhenti mengejar. Ezra ini sangat menentukan terlepas dari pengalaman tempur atau karakternya. Senjata spiritual yang membuat para penguasa para dewa menjadi gila, dia langsung menghancurkan dirinya sendiri dengan imbalan secercah kehidupan terakhir. Jika orang ini berada di dunia kultivasi, dia mungkin menjadi pahlawan. Sangat disayangkan ada terlalu banyak orang berbakat yang dipenjarakan di sangkar bumi ini. Bersambung.